Salam dan bahagia, saya Tigo Rumah Sakti dengan NIM 2018-00983, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti responsi kultur jaringan dengan judul Perbanyakan Tanaman Anggrek Dendrobium sp dengan metode kultur in vitro menggunakan explain biji. Anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomis tinggi bila dibandingkan dengan tanaman hias lainnya. Dan juga penggemar tanaman anggrek ini cukup banyak peminatnya. Namun, permasalahan yang sering dihadapi dalam budidaya anggrek ini adalah ketersediaan bibit di pasaran yang sangat sedikit dan belum terpenuhi. Dan dengan jumlah bibit yang terbatas ini, karena perbanyakan anggrek secara genetik itu sangat sulit dilakukan, karena sifat fisiologis dari biji anggrek ini tidak mempunyai endosperm sebagai cadangan makanannya. Dan juga karena biji anggrek sangat kecil, itu kemungkinan untuk tumbuh itu sangat kecil karena akan mudah terbawa oleh air hujan ataupun sering mudah menempel pada serangga-serangga kecil yang hinggap atau merayap di atas persemaian biji anggrek jika dilakukan secara konvensional. Nah, oleh karena itu, dilakukanlah metode perbanyakan kultur jaringan, yakni dengan cara kultur biji, agar biji anggrek itu diharapkan untuk dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi bagian dari seperti protoplasma, sel, jaringan, dan organ atau biji yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik atau dalam botol sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang utuh lagi atau tanaman baru. Kultur biji dilakukan untuk biji tanaman yang tidak dapat berkecambah secara ex vitro, ataupun kalau dapat berkecambah itu persentase perkecambahan itu sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh karena biji-biji tersebut berukuran sangat kecil atau sedikit atau tidak sama sekali memiliki endosperm atau cadangan makanan. Seperti halnya pada biji anggrek itu, dia tidak memiliki endosperm dan ukuran biji yang sangat kecil itu sangat sulit sekali untuk dilakukan perbanyakan secara generatif atau secara ex vitro disemai di lapangan itu. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam perbanyakan kultur biji anggrek itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu sterilisasi alat dan media. Ini bertujuan untuk mematikan semua organisme yang terdapat pada benda, alat, bahan tanam. Yang perlu diperhatikan adalah membuat keadaan alat atau bahan tanam terbebas dari bakteri dan jamur. Yang kedua itu adalah persiapan media tanam. Nah, jadi ketersediaan atau persiapan media kultur ini sangat menentukan proses kultur jaringan, yaitu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Yang ketiga itu adalah penanaman explant, di mana ini adalah proses untuk menanam biji anggrek di dalam enkas atau laminer yang steril. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu adalah pertumbuhan kalus. Nah, jadi explant anggrek yang akan tumbuh menjadi kalus dan kemudian mengalami diferensiasi menjadi daun, batang, dan akar, dan sering disebut juga dengan plantlet. Tahap pertama itu adalah sterilisasi alat dan media. Jadi pada tahap ini merupakan tahap di mana untuk mensterilisasikan alat dan media agar terbebas dari kontaminasi dari jamur dan bakteri. Nah, jadi di sini menggunakan alat autoclave yang seperti pada gambar di sini. Di situ menggunakan autoclave menggunakan kompor gas. Jadi terlebih dahulu itu autoclave diisi dengan air, kemudian alat dan media dimasukkan ke dalamnya dan dipanaskan di atas kompor. Lalu ketika sudah panas, katup uap ditutup jika sudah mengeluarkan uap agar suhu dan tekanan naik. Dan pastikan itu suhu atau tekanan udah optimal gitu. Pada tekanan itu sekitar 17,5 PSI atau suhu sekitar 120 derajat Celcius di atas kompor dia itu harus segera dikecilkan. Nah, kemudian suhu dijaga selama waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi. Nah, biasanya waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Tahap yang kedua itu adalah persiapan media kultur Pacin and Wen. Nah, jadi untuk perbanyakan biji anggrek, media yang sangat cocok digunakan itu adalah media Pacin and Wen. Nah, berikut ini merupakan komposisi medium Pacin and Wen yang sudah dimodifikasi,
yaitu terdiri dari garam-garam anorganik, bahan organik. Nah, untuk proses pembuatan itu yang pertama itu adalah melarutkan senyawa kimiawi ke dalam 1 liter air. Setelah itu diaduk hingga rata. Kemudian kentang direbus. Ketika sudah direbus, kentang tersebut di blender atau dihaluskan menggunakan blender bersama-sama dengan pisang ambon. Kemudian ditambahkan 1 liter air. Kemudian bahan organik dan bahan kimiawi disatukan menjadi satu dan diaduk hingga rata. Dan tidak lupa untuk mengecek pH larutan. Dan pastikan pH itu berada pada derajat keasaman 5 sampai dengan 6. Jika larutan medium tersebut terlalu asam, ditambahkan NaOH secara sedikit demi sedikit. Dan jika larutan terlalu basah, itu ditambahkan asam klorida sedikit demi sedikit hingga derajat keasaman berada pada 5 atau sampai dengan 6 derajat keasaman. Nah, jika sudah itu, medium atau larutan itu dimasak di atas kompor dan ditunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, medium bisa dilakukan pencetakan di dalam botol. Dan jika sudah dilakukan pencetakan dalam botol, itu botol-botol kultur ditutup dengan rapat dan disimpan pada rak penyimpanan. Selanjutnya itu adalah penanaman expand biji anggrek. Nah, sebelum melakukan penanaman, pastikan biji anggrek atau buah anggrek itu terbebas dari kontaminasi, yakni dengan ciri-ciri buah anggrek tidak terbuka atau tidak mengalami kecacatan fisik gitu. Nah, jadi tahap pertama itu buah dicuci terlebih dahulu, kemudian pada permukaan buah diolesi alkohol 70% dan menandakan buah tersebut bisa dimasukkan ke dalam NK steril. Kemudian belah buah menggunakan scalpel dan blade, dan biji dikeruk menggunakan spatula. Kemudian biji-biji tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur dan disusun atau dirapikan di atas permukaan medium penguin. Kemudian jika sudah, mulut botol kultur itu diolesi alkohol dan dibakar agar terhindar dari kontaminasi. Nah, selanjutnya itu botol kultur bisa ditutup dengan rapat, kemudian diberi label sesuai dengan jenis atau varietas yang dilakukan penaburan biji. Nah, jika sudah diberi label, letakkan biji di ruang penyimpanan. Yang keempat itu adalah pertumbuhan kalus. Jadi, explant anggrek yang lolos dari biji anggrek yang disubkultur dari awal penebaran biji pada medium yang digunakan, seperti medium PWI tadi, supaya anggrek-anggrek ini dapat yang berupa serbuk dapat menyerap unsur dan vitamin yang ada di dalam medium Pacin and Wen yang telah digunakan. Nah, dari kalus inilah organ tunas akan terbentuk menjadi daun, akar pada anggrek atau pada expand anggrek. Proses pertumbuhan dari explant membentuk kalus pada biji anggrek itu memakan waktu hingga 3 sampai dengan 4 minggu setelah penebaran biji. Nah, jika sudah biji anggrek telah membentuk kalus, itu menandakan bahwa pengkulturan biji itu telah berhasil dengan baik. Sekian persentase saya mengenai perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp dengan metode kultur in vitro menggunakan explant biji. Terima kasih, salam dan bahagia.